semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas materi kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu membahasnya, Ibu mau bertanya dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dengan sangat sempurna, termasuk juga tubuh manusia. Jika diamati dengan menggunakan mikroskop, seluruh makhluk hidup, baik mikroskopik maupun makroskopik, tersusun dari bagian-bagian kecil. Nah, ada yang tahu tidak bagian-bagian terkecil itu apa? Nah, iya, benar sekali. Nah, bagian-bagian kecil itu disebut sel. Nah, sel merupakan tingkatan struktural kehidupan yang terendah yang memiliki seluruh sifat kehidupan seperti reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan, pemanfaatan energi, respon terhadap lingkungan, homeostasis atau pengaturan tubuh, dan adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Di dalam setiap sel, keteraturan kehidupan diatur pada tingkat molekuler. Nah, pada organisme multiseluler seperti tumbuhan dan hewan, terjadi kerjasama berbagai jenis sel yang terspesialisasi dan bergabung membentuk tingkatan struktural kehidupan yang lebih tinggi, yaitu jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, pada materi selanjutnya, teori-teori yang berhubungan sel, Ibu akan membahas materi selanjutnya mengenai perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan, umumnya sel tumbuhan berukuran lebih besar, nah sedangkan sel hewan lebih kecil. Nah, adapun yang menjadi perbedaannya pada bagian-bagian organel sel antara sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang pertama, kita ambil perbedaan bagian-bagian sel dari dinding sel. Di sel hewan tidak ada dinding sel, sedangkan di sel tumbuhan ada namun bersifat kaku. Nah, perbedaan bagian organel sel yang kedua itu vakuola. Nah, di sel hewan vakuolanya berukuran kecil, sedangkan di sel tumbuhan berukuran besar. Nah, yang ketiga, dari organel plastida. Di sel hewan tidak ada plastida, namun di sel tumbuhan ada, yang berupa plastidanya ada di dalamnya, termasuk ada leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Yang perbedaan keempat, sentriol. Nah, di dalam organel sel, di sel hewan sentriolnya ada, namun di sel tumbuhan tidak ada. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya sel hewan tidak memiliki dinding sel dan plastida, namun vakuolanya jumlahnya sedikit dan berukuran kecil dan memiliki sentriol. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan plastida, vakuolanya jumlahnya banyak dan berukuran besar dan tidak memiliki sentriol. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.